Selamat siang teman kami, King Odies, YouTuber, spesialis pemasaran matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita. Bersama-sama kita lihat, saya akan share screen-nya. Nah, ini dia materinya, yaitu momentum, impuls dan tumbukan part 2 ya, fisika SMA 5 nomor pembahasan soal. Lanjut, alangkah baiknya like, subscribe, post, promo, download, share, nyalakan tanda loncengnya, isi kolom komentar. Ya, kita lanjutkan ya nomor 11, sudah nomor 11 sekarang, yaitu materinya adalah momentum, terus impuls, dan bukannya soalnya adalah sebagai berikut. Benda bermassa M kilogram bergerak lurus ke kanan bawah dengan sudut 60 derajat terhadap horizontal dengan kelajuan V meter per second. Dan benda lain yang juga bermassa M kilogram bergerak ke kanan atas dengan sudut 60 derajat terhadap horizontal dengan kelajuan V meter per second. Kedua benda bertumbukan sehingga menyatu dan bergerak mendatar ke kanan. Ditanya adalah kelajuan gabungan benda sesaat setelah tumbukan adalah berapa? Ya, kita bahasnya bersama-sama. Diketahui M1 sama dengan M, theta 1 atau besar sudut pertama adalah 60 derajat ke bawah. Kecepatan awal namanya kecepatan awal atau V1 sama dengan V. Massa benda kedua adalah M2. Ini adalah massa benda 2 ya. Kali ini adalah M1 itu massa benda 1. Ya. Lalu kita lanjut, theta 2 atau besar sudut benda kedua adalah 60 derajat ke kanan atas. Kecepatan benda 2 adalah V2 sama dengan V. Lanjut ditanya adalah V aksen 1 atau kecepatan dan V aksen 2 atau kecepatan akhir benda 1 dan benda 2 setelah terjadi tumbukan. Nah, di sini kita belajar bahwa hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum awal sistem tumbukan sama dengan momentum sistem setelah tumbukan. Pada proses tumbukan berlaku hukum kekekalan momentumnya baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, kita tinjau dulu dari sumbu X, yaitu rumusnya adalah M1V1X ditambah M2V2X itu sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 kali V aksen X. Jadi kita lanjut kerja, kita dari soal tadi bahwa ini M1 kita ganti M, theta 1 ganti 60 derajat, V1 ganti V, M2 ganti M, theta 2 ganti 60 derajat, dan V2 ganti V. Ya. Jadi dimasukkan diperoleh sebagai berikut. MV cos 60 derajat karena terhadap sumbernya maka kita pakai cosinus 60 derajat ditambah MV cosinus 60 derajat juga kan M2 itu V sama dengan M tambah M dikali V aksen X. Lalu cos 60 derajat adalah 0,5, jadi MP kali 0,5 ditambah MP kali 0,5 juga sama dengan 2 MP aksen X. Nah ini karena ini sejenis 0,5 ditambah 0,5 adalah 1 MV atau ditulis saja M kali V sama dengan 2 M kali V aksen X. Nah kita bisa coret M-nya kanan dan kiri, berarti tinggal V aksen X sama dengan 1 bagi 2 V atau V aksen X sama dengan 0,5 V. Itu dari sumbu X. Sekarang dari sumbu Y, kita tinjau sumbu Y, berarti dia pakai M1V1Y ditambah M2V2Y sama dengan M1 tambah M2V aksen Y.
Karena dia sumbu Y atau vertikal, maka kita pakai sinus ya. Jadi M kali min V aksen 60 derajat. Kenapa minus? Karena dia arahnya ke bawah ya. Sumbu Y kalau dia ke bawah itu artinya dia bertanda minus ini ya. Ditambah MV sin 60 derajat karena ini ke atas, maka dia positif V. Ya, sama dengan M tambah M dikali V aksen Y. Lalu kita hitung bahwa sinus 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Jadi M dikali min V dikali 1/2 akar 3 ditambah M kali V kali 1/2 akar 3 sama dengan 2M V aksen Y. Karena M tambah M itu adalah 2M. Kita lanjut hitung. Jadi ini ya minus kali ditambah positif jadi dia 0. Jadi 0 sama dengan 2 kali M dikali V aksen Y. V aksen Y harus sendiri jadi 0 bagi 2M adalah 0. Sehingga V aksen Y sama dengan 0. Nah ingat jumlah total atau resultan dari gaya, resultan dari vektor terhadap F aksen Y ditambah F aksen X itu resultannya adalah V aksen sama dengan akar dalam kurung V aksen X pangkat 2 ditambah V aksen Y pangkat 2. Tinggal dimasukkan data yang ada. V aksen X tadi adalah 0,5 V dan V aksen Y adalah 0. Dimasukkan ke data. Maka hasilnya adalah V aksen sama dengan akar 0,5 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi sisa V aksen sama dengan akar 0,5 kuadrat. Karena 0 kuadrat kan 0, dari situ. Lalu pangkat 2 dengan akar pangkat 2 ini kita bisa coret saja, bro. Jadi V aksen X saja adalah sama dengan 0,5 V. Gitu ya. Jadi kelajuan gabungan benda sesaat setelah tumbukan adalah 0,5 V. Mantap. Ya, sekarang kita mau bahas soal nomor 12 ya. Ini. Sebuah bola meluncur ke arah seseorang yang tidak lagi terhindarkan. Jelaskan prinsip impuls dan perubahan momentum yang dapat Anda lakukan untuk memperkecil resiko tumbukan yang terjadi. Ya. Tapi sebelum kita bahas, alangkah baiknya menekan tombol like, subscribe, post, promo, download, share, nyalakan terusnya, dan isi kolom komentar dengan komentar yang baik, benar, positif, dan bermanfaat. Kita jawab ya. Ingat rumus momentum P adalah P kecil ini ya, momentum P kecil adalah M kali V. Dengan keterangan P adalah momentum, satuannya kilogram meter per second, lalu M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, dan V adalah kelajuan, satuannya meter per second. Itu rumus inti dari momentum. Sekarang kita lihat rumus impuls atau I. I sama dengan F dikali delta T. Dengan I adalah impuls, satuannya Newton second atau kilogram meter per second. F adalah gaya, satuannya Newton, N atau kilogram meter per second kuadrat. Sedangkan delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu dengan satuan second atau detik. Nah, yang ketiga kita lihat rumus hubungan momentum P dan impuls I. I sama dengan delta P atau I sama dengan perubahan dari momentum. I tadi rumusnya adalah I sama dengan F kali T ini. Sedangkan perubahan momentum P adalah M dikali V2 kurang V1. Karena perubahan berarti ada yang dikurangnya kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Nah, untuk mengurangi rasa sakit akibat benturan, kita dapat mengurangi gaya benturannya dengan persamaan gaya F sama dengan delta P dibagi delta T. Delta P adalah perubahan momentum, sedangkan delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu, itu sama dengan F gaya. Jadi gaya dapat dikurangi dengan cara memperbesar selang waktu atau diperbanyak waktu sentuhnya. Nah, itulah jawabannya. Kita berpindah soal nomor ke-13. Cukup banyak, saudara-saudara. Dia nomor 13. Bola bermassa 2 kg dilempar ke kiri dengan laju 5 meter per second. Kemudian dipukul ke kanan menggunakan tongkat memukul dengan waktu kontak 0,01 second.
Gaya kontak bola pada tongkat pemukul sebagai fungsi F sama dengan 6 kali 10 pangkat 5T dikurang 3 kali 10 pangkat 7T kuadrat dalam satuan internasional atau SI. Nah, yang ditanya tentukan kelajuan bola sesaat setelah dipukul. Mari kita bahas. Massa bola adalah M dengan 2 kg ya dari soal. Terus laju awal itu 5 meter per second. Maksudnya laju awal itu sama dengan V. Karena dia bertanda minus, maka ke kiri ya. Atau karena dikatakan ke kiri, maka kecepatan lajunya V-nya adalah min 5 meter per second. Kalau kanan dia positif, kalau kiri dia bernilai negatif karena berlawan arah. Dipukul ke kanan, waktu kontak adalah T sama dengan 0,01 second atau detik. Nah, dari soal gaya kontak F, gaya kontak itu F ya. F kan bahasa Inggrisnya force, jadi F sama dengan 6 kali 10 pangkat 5T dikurang 3 kali 10 pangkat 7T kuadrat dalam satuan internasional. Nah, yang ditanya adalah kelajuan sesaat setelah bola dipukul atau V aksen. Sama dengan berapa meter per second. Nah, kita bahas ya, perubahan momentum bola akibat pukulan tongkat itu rumusnya adalah delta P, kan perubahan momentum itu delta P. Sama dengan integral dari gaya atau integral F dt. Tinggal kita kasih masukkan fungsi F-nya. 6 kali 10 pangkat 5 T dikurang 3 kali 10 pangkat 7 T kuadrat dt. Jadi kita integralkan ya. Nah, hasil dari integralnya adalah delta P sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 T kuadrat dikurang 10 pangkat 7 T pangkat 3 ya. Begitu. Karena 6 bagi 3, 2 dan ini T pangkat 1 ditambah pangkatnya jadi 1 tambah 1 adalah T pangkat 2 itu sifat dari integral. Lalu ini min 10 pangkat 7 T pangkat 3 ya. Karena ini pangkat ditambah 1 jadi T pangkat 3 per 3. Ya, 3 bagi 3 kan 1, jadi sisa 10 pangkat 7 kali T pangkat 3. Nah, sekarang waktu kontaknya adalah T 0,01 second. Kita substitusi ke delta P ini, perubahan momentum ini. Jadi setiap T diganti 0,01 second. Ya, kita substitusi ke delta P. Ini delta ya. Perubahan momentum. Perubahan itu adalah delta. Ini delta P sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 kali 0,01 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 7 kali 0,01 berpangkat 3. Nah, kita hitung jadi 3 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 4. Kenapa? Karena 0,01 pangkat 2 itu artinya 10 pangkat min 2 berpangkat 2 ya. Min 2 kali 2 adalah minus 4. Lanjut kurang 10 pangkat 7 0,01 pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Karena 0,01 itu artinya 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3. Pangkat berpangkat, pangkatnya dikali ya. Min 2 kali 3 adalah minus 6. Nah, karena ini 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 4 itu artinya 10 pangkat 10. Ya, 10 kali 3 adalah 30. Demikian juga yang ini. 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat min 6 artinya 10 pangkat 7 kurang 6 artinya 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. Jadi perubahan momentum atau delta P-nya sama dengan 30 kurang 10. 30 kurang 10 sama dengan 20 kg meter per second. Itulah perubahan momentum atau delta P-nya. Nah, dari soal kita kasih bahwa massa bola M itu 2 kg. Terus laju awal atau V1 adalah minus 5 meter per second ke kiri ya. Jadi delta P perubahan momentum rumusnya adalah M dikali dalam kurung V2 dikurang V1 ya, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Tinggal disubstitusi setiap nilai yang ada. Delta P diganti dengan 20, M diganti 2 kg dan V1 diganti minus 5. Untuk mencari V2 yang disubstitusi ke rumus ini maka diperoleh 20 sama dengan 2 dikali dalam kurung V2 dikurang min 5 ya. Min kali min itu positif jadi 20 dikali sama dengan 2 dikali V2 tambah 5 ya. 2-nya pindah ke sebelah jadi 20 bagi 2 sama dengan V2 tambah 5. 20 bagi 2 adalah 10.
Pindah ruas limannya jadi 10 kurang 5 sama dengan V2, V2 sama dengan 5 ke kanan. Jadi ini V2-nya adalah 5 meter per second, atau kecepatan benda kedua, kecepatan akhir kedua adalah 5 meter per second. Mantap, selesai ya. Nah, kita berlanjut ke nomor 14, tapi sebelumnya kita isi bensin dulu. Nomor 14. Gambar berikut menunjukkan dua bola A, yaitu massa 2 kg, dan bola B, massa 5 kg, sebelum dan setelah tumbukan. Jika tumbukan yang terjadi lenting sempurna, berarti koefisien restitusi atau nilai E-nya sama dengan 1 ya. Nah, tentukan kecepatan bola A sebelum tumbukan. Nah, gini gambarnya ya. Jadi ada benda A dengan kecepatan VA bergerak ke kanan sebelum tumbukan, dan benda B VB dengan kecepatan 2 meter per second. Setelah tumbukan, kecepatan akhir A atau V aksen A adalah 5 meter per second, dan kecepatan benda B atau VB aksen sama dengan 4 meter per second. Nah, dari soal kita ketahui bahwa massa bola A atau MA adalah 2 kg, massa bola B atau MB adalah 5 kg, kecepatan bola B sebelum tumbukan atau VB dengan 2 meter per second, perhatikan gambarnya ya. Dan kecepatan akhir setelah tumbukan atau V aksen A sama 5 meter per second. Dari gambar, kecepatan akhir benda B atau VB aksen adalah 4 meter per second. Nah, kedua bola sebelum dan setelah tumbukan bergerak ke kanan, sehingga kecepatan diberi tanda positif ya. Kalau ke kanan dia positif, ke kiri bernilai negatif. Itu kesepakatan kita. Nah, kecepatan bola A sebelum tumbukan atau VA itu yang ditanya. Hitung kecepatan bola A sebelum tumbukan VA menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Karena bendanya A dan B, maka kita pakai simbol A dan B. Hukum kekekalan momentumnya adalah MA VA tambah MB VB, sedangkan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Disubstitusi setiap nilai komponen yang ada ya. Jadi MA ganti 2 kg, MB diganti 5 kg, VB diganti 2 meter per second, VA aksen diganti 5 meter per second, dan VB aksen diganti 4 meter per second. Substitusi ke rumus, maka kita bisa peroleh hasil 2 VA ditambah 5 kali 2, dengan 2 kali 5 ditambah 5 kali 4, hasil substitusi dari yang diketahui tadi, yang awalnya. Kita kali 5 kali 2 adalah 10, sama dengan 2 kali 5 10, ditambah 5 kali 4 20, itu hasilnya adalah 2 VA tambah 10 dengan 10 tambah 20 30. 10-nya ini pindah ruas sebelah jadi kurang ya, jadi 2 VA sama dengan 30 kurang 10, 2 VA sama dengan 20, VA saja 20 dibagi 2, 20 bagi 2 adalah 10 meter per second. Berarti kecepatan benda A, kecepatan bola A sebelum tumbukan VA sama dengan 10 meter per second. Ya, soal terakhir, soal kelima ya. Ini dia. Soal ke-15. Di sini adalah soalnya. Benda bergerak. Benda A dan benda B bergerak seperti pada gambarnya. Jika kemudian terjadi tumbukan lenting sebagian, berarti koefisien restitusinya terletak di antara 0 dan 1. Atau 0 kecil E, kecil 1. Nah, terus tentukan kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan. Nah, diketahui dari soal di sini MA adalah 5 kg. Kecepatan benda A atau VA 12 meter per second, bergerak ke kanan. Benda B juga adalah kecepatannya benda B, VB adalah 10 meter per second, dan massa benda B-nya adalah 2 kg dari gambar ya. Jadi kita bisa ketahui bahwa massa A atau MA adalah 5 kg, massa B sama dengan MB adalah 2 kg, kecepatan awal A atau VA sama dengan 12 meter per second, kecepatan awal B atau VB sama dengan 10 meter per second. Dan dari soal diketahui bahwa tumbukan lenting sebagian searah ya, sama-sama ke kanan dan bernilai positif, berarti semuanya bertanda positif. Kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan berarti
VA aksen sama dengan berapa? VB aksen sama dengan berapa? Itu yang ditanya ya. Nah, untuk mengerjakannya kita ingat hukum kekekalan momentum. Karena benda A dan benda B maka kita pakai simbol huruf A dan huruf B. Jadi MAVA ditambah MBVB MAVA ditambah MBVB dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Itu setiap nilai yang ada di sini, MA diganti 5 kg, MB diganti 2 kg, VA diganti 12 meter per second, VB diganti 10 meter per second. Hasilnya adalah 5 kali 12 tambah 2 kali 10 dengan 5 VA aksen ditambah 2 VB aksen. Nah, kita kerja ini 5 kali 12 adalah 60 dan ditambah 2 kali 10 adalah 20 ya. Jadi 60 tambah 20 dengan 5 V aksen ditambah 2 VB aksen. Kita lanjut kerja. 60 tambah 20 adalah 80 sama dengan 5 V aksen ditambah 2 VB aksen. Nah, kita pertama mau cari kecepatan akhir benda A atau V aksen. Nah, jadi 5 V aksen dengan 80 kurang 2 VB aksen, pindah luaskan ini 2 VB aksen jadi kurang. V aksen harus sendiri, maka 5-nya pindah jadi pembagi ya. Nah, jadi 80 kurang 2 VB aksen bagi 5. Itu sama dengan V aksen atau itulah yang dimaksud dengan kecepatan benda A setelah tumbukan. Sekarang kita akan mencari kecepatan benda B setelah tumbukan atau VB aksen. Berasal dari persamaan yang sama yang tadi ini ya. Itu berasal dari situ. Kita ambil dari 80 sama dengan 5 V aksen ditambah 2 VB aksen. Ini ya 80 dengan 5 V aksen ditambah 2 VB aksen. 2 VB aksen sendiri maka 5 V aksen pindah luaskan sebelah jadi kurang, sehingga 80 kurang 5 V aksen sama dengan 2 VB aksen. VB aksen harus sendiri maka 2-nya pindah luas menjadi pembagi ya. Jadi 80 kurang 5 V aksen bagi 2 itu sama VB aksen, itu sama dengan kecepatan benda B setelah tumbukan. Nah, catatan ada di sini. Tidak ada nilai koefisien dari restitusinya atau nilai E-nya, sehingga tidak bisa diketahui secara pasti nilai VA aksen dan VB aksennya. Dengan keterangan bahwa karakteristik koefisien restitusi itu adalah E. Ya, dengan rumus E atau koefisien restitusi adalah E sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2. V2 adalah kecepatan awal benda 2, V1 adalah kecepatan awal benda 1, V2 aksen adalah kecepatan akhir benda 2, V1 aksen adalah kecepatan akhir benda 1. Itulah E atau koefisien restitusi. Nah, demikian pembahasan dari kami. Jangan lupa dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, promote, download, share. Nyalakan tanda loncengnya, isi kolom komentar dengan komentar yang baik, positif, dan bermanfaat bagi diri dan sesama. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat, positif, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Ya, saya tutup ya pertemuan kita. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video-video pembahasan soal kami berikutnya. See you next.